Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rizkon Azam MH dan kali ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian simple past tense. Jadi, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadian tersebut telah berakhir di masa lampau. Jadi, simple past tense ini kita gunakan ketika kita ingin menceritakan atau ingin menjelaskan kejadian yang telah berlalu, yang telah lampau ya. Dan kejadian yang kita ceritakan tersebut itu sifatnya telah berakhir atau sudah selesai dikerjakan di masa lampau tersebut. Nah, untuk formula pada simple past tense ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama untuk formula verbanya dan yang kedua untuk formula nomina. Pada bagian pertama ini saya akan membahas formula verba. Untuk formula positifnya yaitu subject plus verb to plus object atau adjective atau time signal. Dan formula untuk negatifnya yaitu subject plus did atau didn't. Didn't itu singkatan dari did not ya, plus verb one plus object atau adjective atau time signal. Dan yang ketiga yaitu formula untuk kalimat interrogatif yaitu did atau didn't plus subject plus verb one plus object atau adjective atau time signal. Saya tambahkan catatan di bawah yaitu untuk kalimat verba pada bagian ini ya negatif dan interrogatif itu subjeknya ditambahkan did atau didn't. Tetapi bagi untuk kalimat positifnya tidak perlu ditambahkan. Oke. Baik, langsung kita masuk ke contohnya. Contoh untuk kalimat positif yaitu seperti yang kita lihat, kita perhatikan rumusnya itu subject plus verb to plus object atau adjective atau time signal. Ya, atau sebelum itu yang belum tahu apa itu objek itu ya ialah tempat atau korban dari pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan. Adjektif yaitu adalah kata sifat dan time signal yaitu adalah keterangan waktu. Nah, contoh yang pertama yaitu we studied last night. We studied last night. Itu artinya kami belajar tadi malam. Dan contoh yang kedua yaitu she visited her grandparents last week. She visited her grandparents last week. Yang artinya dia perempuan mengunjungi nenek kakeknya pekan lalu. Baik, saya rasa ini gampang ya. Jadi kita lanjut ke pembahasan ke formula berikutnya yaitu formula negatifnya. Jadi untuk formula negatifnya itu contohnya seperti ini. Kita bisa lihat, perhatikan rumusnya yaitu subject plus did atau didn't plus verb one plus object atau adjective atau time signal. Jadi untuk contohnya itu we didn't study last night. We didn't study last night. We sebagai subjeknya, didn't sebagai seperti yang pelengkap dari rumus di atas, dan study ialah verb one. Ingat, dalam kalimat verba ini jika pada kalimat negatif dan interrogatif yang tadinya pada
kalimat positif ya. Kalimat positif itu kita lihat verbnya itu menjadi verb tuh, tetapi jika kita ingin membuat kalimat negatif dan interrogatifnya, maka verbnya itu diubah menjadi verb one. Ingat ya, ini untuk kalimat, begitu aturannya untuk kalimat verba di dalam simple past tense. Nah, kita lanjut tadi, we didn't study last night. Kami tidak belajar tadi malam. Dan yang kedua yaitu she didn't visit her grandparents last week. Artinya dia tidak mengunjungi kakek neneknya pekan lalu, ya itu. Selanjutnya contoh untuk kalimat interrogatif. Ya, perhatikan rumusnya yaitu did atau didn't yang awal kita pindahkan yang tadinya subjek terus did atau didn't. Nah, did atau didn't-nya ini dioper ke paling awal. Jadi did atau didn't plus subjek plus verb one. Ingat kalau kalimat interrogatif dan negatif dalam verba simple past tense itu verb tuh diubah ke verb one ya. Lalu plus objek atau adjective atau time signal. Nah, ya contoh yang saya berikan di sini yaitu ialah did we study last night? Did we study last night? Apakah kita belajar tadi malam? Nah, contoh yang kedua yaitu did she visit her grandparent last week? Ya. Apakah dia mengunjungi kakek neneknya pekan lalu? Nah, seperti itu. Selanjutnya kita melangkah ke bagian kedua yaitu formula untuk nomina atau nomina pada simple past tense. Jadi pada simple past tense ini rumus pada rumusnya ini terbagi dua ya. Saya bagi dua, yaitu ada yang pakai verba yang tadi saya jelaskan dan sekarang yaitu nomina. Yang dimana rumus untuk kalimat positifnya yaitu subject plus was atau were plus non-verb karena ini nomina plus objek atau adjective atau time signal. Rumus untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus wasn't atau weren't plus non-verb plus objek atau adjective atau time signal. Dan yang ketiga yaitu kalimat formula untuk kalimat interrogatifnya yaitu was atau were plus subject plus verb one plus objek atau adjective atau time signal. Dan sebagai catatan juga saya tambahkan di ujung kiri bawah yaitu untuk kalimat nomina pada bagian subjeknya, maksudnya setelah subjeknya itu ditambahkan was atau were ya, ditambahkan was atau were. Tapi kecuali untuk pada kalimat interrogatif ya, kita semua sudah tahu bahwa was atau were yang biasanya pada kalimat tersebut itu seperti kalimat ini, seperti kata ini was atau were dipindahkan ke bagian depan, lalu baru ditambahkan dengan subjeknya dan seterusnya. Baik, langsung saja kita menuju ke bagian selanjutnya yaitu di sini ada waktu penggunaan was atau were, atau mungkin sudah ada pertanyaan kapan sih penggunaan was atau were. Jadi kita lihat di sini was itu digunakan jika subjeknya tunggal ya, jika subjeknya tunggal. Jadi jika subjeknya tunggal itu kita pakai was. Ya, kita tahu subjek tunggal itu I, he, she, it. Dan yang kedua yaitu were. Penggunaan kata were itu digunakan ketika subjeknya adalah jamak.
Ingat, di dalam bahasa Inggris itu jamak dihitung dari 2 ke atas. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi were digunakan untuk kalimat you, they, atau we. Nah, selanjutnya contoh dari kalimat positif pada nomina simple past tense, yaitu yang pertama subjek. Kita perhatikan subjek plus was atau were plus non verb plus object atau adjective atau time signal. Kita lihat di sini, yaitu subjek I, dan karena kita tahu subjeknya I ini adalah tunggal atau satu orang, maka kita pakai kata was. Jadi I was plus non verb itu saya di sini menggunakan kata sifat, yaitu happy, yaitu dan yesterday, time signal ya. I was very happy yesterday. Saya telah sangat bahagia kemarin. Saya sangat bahagia kemarin. Nah, contoh yang kedua yaitu they were very angry last month. They were very angry last month. Nah, kita lihat subjeknya di sini ialah they, dan they itu adalah subjek dari jamak. Maka kita pakai kata were. They were very angry last month. Mereka sangat marah bulan lalu. Mereka sangat marah pada bulan lalu. Oke. Saya rasa itu gampang. Jadi selanjutnya yaitu contoh untuk kalimat negatif pada nomina simple past tense, yaitu subject plus wasn't atau weren't plus non verb plus object atau adjective. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. I wasn't very happy yesterday. I wasn't very happy yesterday. Saya sangat tidak senang, tidak bahagia kemarin. Saya sangat tidak bahagia kemarin. Contoh yang kedua yaitu they weren't very angry last month. They weren't very angry last month. Yaitu mereka sangat tidak bahagia bulan lalu. Ingat, kalau subjeknya tunggal maka kita pakai was, dan untuk kalimat negatif ini wasn't ya. I wasn't very happy yesterday. Dan kalau subjeknya subjeknya jamak kita pakai were. Yang dimana untuk kalimat negatifnya ini yaitu weren't. Jadi they weren't very angry last month. Selanjutnya yaitu contoh untuk kalimat interrogatifnya. Nah, untuk kalimat interrogatifnya kita sudah tahu, yaitu yang pertama pindahkan kata was atau were itu ke depan sebelum subjek ya. Terus ditambah subjek. Jadi was atau were plus subjek plus verb one plus object atau adjective atau time signal. Kita lihat contohnya. Was I very happy yesterday? Apakah aku sangat bahagia kemarin? Ya. Nah, yang contoh yang kedua yaitu were they very angry last month? Ya. Were they very angry last month? Apakah mereka sangat marah bulan lalu? Nah, seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan rumus dan contoh-contoh yang saya berikan untuk kalimat verba dan nomina pada simple past tense. Nah, sekarang yaitu kapan sih simple past tense digunakan? Jadi simple past tense ini digunakan
ketika yang pertama kita bisa lihat yaitu untuk menyatakan kejadian spesifik di masa lalu. Untuk menyatakan kejadian spesifik di masa lalu. Sebenarnya sih sudah sama seperti yang pembahasan saya pada bagian awal tadi, yaitu untuk menceritakan masa lalu. Tetapi pada bagian ini saya tampilkan kembali agar teman-teman bisa lebih memahami dan juga sebagai catatan di rumah ya. Dan yang kedua yaitu untuk menyatakan urutan kejadian, ya sama seperti tadi. Yang ketiga untuk menyatakan kebiasaan yang terjadi di masa lalu. Yang keempat untuk menyatakan fakta atau kebenaran di masa lampau, sudah sama ya. Dan yang kelima mengungkapkan pengalaman pribadi. Yang keenam menggambarkan pengalaman dalam cerita atau narasi, ya ini juga salah satu fungsi dari simple past tense, yaitu jika kita ingin menceritakan pengalaman cerita, ya sudah sama, atau narasi, ya itu juga. Nah, yang ketujuh itu untuk menyatakan perasaan atau opini yang terjadi di masa lampau. Nah, seperti itu juga. Dan yang kedelapan untuk menyatakan kondisi yang bersifat sementara di masa lampau. Dan yang kesembilan untuk menyatakan harapan atau keinginan yang belum terwujud di masa lampau. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu untuk menyatakan nasihat atau permintaan yang santai. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Lebihnya datang dari Allah SWT, kurangnya datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah SWT dan Rasulnya berlepas diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.